Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gabungan dari 5 makalah yang sudah dipresentasikan, yaitu Islamic Worldview and Islamization of Knowledge, Sejarah Pemikiran Akuntansi Islam, Framework Islamic Accounting, Ayat dan Hadis Akuntansi, serta Standard Setting of Islamic Accounting. Semua ini saling berkaitan dan menjadi fondasi penting dalam memahami audit perbankan syariah. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dari konsep worldview. Worldview adalah cara pandang manusia terhadap realitas, baik fisik maupun metafisik. Dalam Islam, worldview berpusat pada tauhid. Artinya seluruh aktivitas manusia, termasuk ekonomi dan akuntansi, harus berlandaskan pada keesaan Allah. Islamic worldview menempatkan manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah dan khalifah di bumi. Sebagai hamba yang manusia wajib taat kepada Allah. Sebagai khalifah, manusia bertanggung jawab mengelola bumi dengan adil dan seimbang. Ilmu dalam Islam tidak bebas nilai. Sumbernya bukan hanya akal dan pengalaman, tetapi juga wahyu. Inilah yang membedakan ilmu Islam dengan ilmu sekuler. Dari sini muncul gagasan Islamization of Knowledge, yaitu usaha merekonstruksi ilmu agar selaras dengan nilai Islam. Tokoh penting seperti Syekh Naqid Al-Atas menekankan konsep tauhid, wahyu, kenabian, dan kebahagiaan sebagai dasar worldview Islam. Ismail Raji Al-Faruqi menegaskan tauhid sebagai pusat seluruh aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan. Al-Farsan Ajik-Jansi menjelaskan kerangka epistemologi Islam yang menjadi dasar peradaban. Intinya, Islamic worldview menjadikan akuntansi syariah bukan sekedar penyatatan angka, tetapi instrumen keadilan, keseimbangan, dan pertanggungjawaban moral spiritual. Selanjutnya, sejarah pemikiran akuntansi Islam. Sejarah akuntansi Islam sangat panjang. Pada masa Rasulullah SAW, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya pencatatan utang piutang. Rasulullah juga menunjuk sahabat seperti Zaid bin Sabit untuk mencatat administrasi. Masa Khulafaur Rasyidin semakin memperkuat praktik ini. Abu Bakar fokus pada pengumpulan dan distribusi zakat. Umar bin Khattab membentuk Dewan, lembaga administrasi negara untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Utsman bin Affan menyempurnakan sistem
Baitul Mal. Sedangkan Ali bin Abi Thalib menekankan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan. Pada dinasti Umayyah dilakukan standarisasi bahasa Arab dalam pencatatan dan pencetakan mata uang Islam. Pajak seperti haraj dan jizya dicatat lebih sistematis. Dinasti Abbasiyah melanjutkan dan mengembangkan sistem ini. Pencatatan pemasukan dan pengeluaran dipisahkan, audit sederhana mulai muncul, dan tokoh seperti Abdullah bin Muhammad Al-Mazindarani menyusun prinsip akuntansi Islam. Tokoh ilmuwan seperti Al-Hawarizmi juga berperan penting. Ia memberikan dasar matematis bagi akuntansi melalui karyanya tentang aljabar. Memasuki era modern, akuntansi Islam bangkit dengan lahirnya lembaga internasional seperti AAOIV dan standar nasional seperti PSAK Syariah. Intinya akuntansi Islam berkembang dari nilai syariah sejak masa Nabi hingga menjadi standar modern global. Selanjutnya, framework Islamic Accounting. Framework atau kerangka dasar akuntansi syariah disebut KDPP LKS. Landasannya ada 3: syariah, konseptual, dan operasional. Landasan syariah bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa DSN MUI. Landasan konseptual mencakup tauhid, keadilan, amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Landasan operasional diwujudkan dalam PSAK Syariah, ISAK, dan standar AAOIFI. AAOIFI menetapkan 6 karakteristik laporan keuangan syariah: kualitas tinggi, relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, kehati-hatian, dan kepatuhan syariah. Karakteristik ini membedakan akuntansi syariah dari akuntansi konvensional. Intinya, framework ini memastikan laporan keuangan syariah mencerminkan nilai Islam, bukan sekadar angka teknis. Selanjutnya, ayat dan hadis akuntansi. Akuntansi syariah tidak bisa dilepaskan dari dalil Al-Quran dan hadis. Prinsip kejujuran ditegaskan dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang melarang kecurangan dalam timbangan. Nabi bersabda, "Hendaklah kalian senantiasa jujur, karena jujur membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga." Prinsip amanah ada dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58. Perintah menunaikan amanah kepada yang berhak.
Hadis Tirmizi menegaskan tunaikan amanah kepada orang yang mempercayaimu. Prinsip keadilan ditegaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 135. Perintah menegakkan keadilan terhadap diri sendiri. Hadis riwayat Muslim menyebut orang adil akan mendapat mimbar cahaya di sisi Allah. Prinsip transparansi ada dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kewajiban mencatat utang piutang dengan jelas. Intinya ayat dan hadis menjadi landasan normatif. Akuntansi syariah menekankan kejujuran, amanah, keadilan, dan keterbukaan. Selanjutnya, standard setting of Islamic accounting. Terakhir, kita bahas standard setting. Standard setting adalah proses formal merumuskan standar akuntansi syariah. Tahapannya identifikasi kebutuhan, penyusunan exposure draft, konsultasi publik, revisi, persetujuan, penerbitan, dan monitoring. Di Indonesia, lembaga yang terlibat adalah GSASIAI, Desan MUI, OJK, dan Bank Indonesia. Secara internasional ada AAOIFI, IFSB, dan IIFM. Indonesia mengadopsi PSAK Syariah 101 sampai 109 untuk akad-akad seperti murabahah, salam, istisna, mudharabah, musyarakah, dan ijaroh. Ada juga adopsi parsial IFRS untuk meningkatkan daya banding global, tetapi tetap menjaga prinsip syariah. Intinya, standar setting menjaga maqasid syariah, transparansi, keadilan, dan daya saing global. Kesimpulannya, akuntansi syariah bukan sekedar sistem pencatatan, melainkan instrumen keadilan, amanah, dan ibadah. Dengan Islamic worldview secara panjang, framework yang jelas, landasan ayat dan hadis, serta standar setting yang kuat, akuntansi syariah mampu menjadi sistem yang otentik dan berbeda dari akuntansi konvensional. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita yang habis ini menghadapi UTS ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.